Kalau matur dateng Yai Khairul Anam, panjenengan telatosi kiai, pastilah mayoritas jamaah di Gunhofid pasti orang-orang awam, orang-orang awam. Artinya mungkin kebanyakan mereka yang nyun sewu dari segi ilmiah ilmu ini pun sekedik. Pramila istilahipun Gusmi nggih. Dzikrul Hawfi ini untuk siapa saja? Kiai, petani, pedagang, tentara dan lain-lain. Mereka-mereka yang ingin dikumpulkan dengan para wali-walinya di akhirat nanti. Dados intinipun Dzikrul Hawfi menika tujuanipun nderekaken Gusmi. Saya berkali-kali matur, Rasulullah juga dawuh bahwa kelak para wali-walinya Allah ketika akan memasuki pintu surga, Allah dawuh, hei para wali-waliku, berhentilah dulu atas seizinku, ajaklah para santri-santrimu, para pengikutmu untuk masuk ke dalam surgaku. Mugi-mugi termasuk kita sedaya niki. Nuwun sewu, kula kan matur nggih, monggo kita benar-benar berpikir cerdas bahwa waktu kita di dunia cuman katakanlah tidak lama, tidak lama. Umatipun Rasulullah memang ditakdir tidak berumur panjang. Mboten sami kados umatipun para zaman nabi-nabi rumiyin. Waktu kita cuman sedikit. Dan perlu saya haturkan bahwa kelak umatipun Rasulullah yang masuk surga langsung itu cuma sepertiga saja, hanya sepertiga saja. Sisanya itu taksik nyantol. Wonten ingkang nyantol ini setunggal minggu, setunggal bulan, setahun, 100 tahun dan seterusnya, sesuai dengan perilakunipun piyambak-piyambak. Harapanipun Gusmi, semogalah dengan Dzikrul Hawfi ini kita ini termasuk klebet yang sepertiga dari umatipun Rasulullah ingkang mlebet swarga tanpa dihisab. Mugi-mugi termasuk kita sedaya niki. Pramila nuwun sewu nggih. Saya ini hampir tidak pernah membicarakan politik. Saya tidak pernah membicarakan pemerintah. Saya tidak pernah berbicara tentang organisasi. Saya tidak pernah berbicara tentang hal yang sifatnya umum, membicarakan si A, membicarakan si B. Karena alasan saya, kita sendiri secara individu sudah repot sibuk dengan keluarganipun piyambak-piyambak. Kalau hubungan dengan perkawis pemerintah dan negara niki, kita dongaaken mugi-mugi dengan Dzikrul Hawfi negari kita ini mugi-mugi dipun paringi sae, dipun paringi aman, dipun paringi makmur ila yaumil kiamah. Lah sebab nyuwun sewu lho nggih, kita ini masing-masing sudah dihadapkan oleh PR-ipun piyambak-piyambak. Kula matur ngeten iki disadari survei. Setiap hari bertemu banyak orang, ketemu banyak orang yang semuanya itu curhat tentang kehidupannya. Semisal nyuwun sewu Kiai, doakan anak saya. Nyuwun sewu Gus, doakan rumah tangga saya. Doakan ekonomi saya dan lain-lain. Pramila mugi-mugi dengan Dzikrul Hawfi niki daerah mriki Allah paring baldatun thayyibatun warubun ghafur. Semoga dengan Dzikrul Hawfi
kita dipun paringi bejo donya akhirat. Ingkang jelas ajaranipun Gusmi nggih. Jangan merasa yang paling benar. Jangan merasa yang paling hebat. Jangan merasa yang paling suci. Justru sebaliknya. Jenengan kula atur nggih. Gusmi itu orang yang setiap hari tidak pernah lepas dari doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Gusmi tidak pernah lepas dari doa ini ingkang artosipun ya Rabbi, kami hanyalah hamba-hamba yang hina, yang zalim, yang pastilah kami akan rugi bila tidak mendapat mahfirah, marhamah dan ampunan dari panjenengan. Itulah Gusmi nggih. Pramila kesimpulanipun ngamalkan di kula mboten keliru. Kula wangculi malih guru besaripun jelas Gusmi nggih. Orang yang memang bisa dipercaya, kita ikuti sampai di akhirat nanti. Dzikiripun ugi sae. Pramila mugi-mugi kita dipun paringi selalu sehat, dipun paringi panjang umur, dan bila tiba saatnya Allah mengakhiri kehidupan kita niki, mugi-mugi dipun paringi husnul khotimah. Kalau mboten perlu matur kata-kata. Tugas utama kawula monggo mendekatkan diri kita pada Allah lewat para wali-walinya. Karena yang diyakini Gusmi hanya orang-orang yang sombong dan takabur saja. Kalau merasa dirinya itu mampu untuk dekat dengan Allah secara langsung. Semisal kados kula mboten mampu. Dosa kula kathah sanget, mboten gadah amaliyah napa-napa. Pramila monggo istiqomah dikul hafilin nyedhakaken wali wah khususipun Gusmi, semogalah sampai ke akhirat nanti dan berkahi kehidupan kita wonten donya niki. Yang terakhir, sebenarnya dikul hafilin ini jutaan orang mengamalkannya, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Bali sampai ke Papua. Semogalah mereka-mereka itu semuanya berniat baik, nawaitu yang baik, mencari keberkahan, derekaken Gusmi fil akhirah. Walau bagaimana, apapun yang terjadi, dunia ini hanyalah sebuah jembatan saja. Hanya sebuah jembatan saja. Kan kalau sering matur nggih, acara di mana-mana. Sebenarnya setiap hari malaikat Israil iku matur datang Allah, ya Rabbi, kapan engkau izinkan aku mematikan si A, aku mematikan si B, aku mematikan si C dan seterusnya. Allah selalu menjawab, tunggu dulu, aku beri kesempatan mereka para hamba-hambaku untuk memperbanyak bekal menghadap diriku. Pramila nyuwun sewu nggih, kita yang masih hidup sekarang ini bukan karena itu kita itu sakti,
bukan karena kita itu katakanlah kebal, tapi karena Allah paring kesempatan kita sedaya niki. Dados secara global kita tidak usah merasa yang paling benar. Oh nuwun sewu, sekitar 2 bulan yang lalu saya ketemu dengan Al Mukarrom Bapak Ki Jogobudu. 2 bulan yang lalu saya matur datang beliaunya niki. Ki Jogobudu, saya yakin panjenengan lebih mulia dari saya. Saya yakin panjenengan lebih baik dari saya. Saya husnudon, kedudukan panjenengan lebih tinggi ketimbang saya. Kalau kata dipun tangketi kalian konco-konco, kenapa jenengan selalu seperti itu Gus? Karena memang saya oleh Gus Mi dididik seperti itu, untuk selalu menghormati orang lain, untuk selalu merasa lebih buruk ketimbang orang lain. Itu ajaran utama Gus Mi. Itu ajaran utama Gus Mi. Penjara besok semisal Robiah Adawiyah, tokoh sufi yang hidup sekitar 1000 tahun yang lalu. Mereka itu para kekasih Tuhan, bukan hanya merasa yang lebih buruk, berharap surga ini kalau mboten wantun. Berharap surga tidak berani. Terus Robiah Adawiyah ketika pada akhir hayatnya menjelang wafatnya, apa yang dikatakan pada santrinya, saya tidak tahu kelak akan menjadi penghuni surga atau neraka. Niku Robiah Adawiyah. Pramila kan wonten syiiranipun Abu Nawas, wali wah top zaman kuno, ingkang akhiripun syiiran iki dipun terusaken kalih Syekh Imam Syafi'i, ilahi lastu lil firdausi ahla, dan seterusnya. Ini artinya, ya Rabbi, ya sahibal asma'il husna, saya ini orang yang dolim, banyak dosa, orang yang hina, tidak pantas berharap surgamu. Cobi toh nggih. Padahal Abu Nawas, Syekh Imam Syafi'i kan orang-orang pilihan. Kula wangsuli malih, ya Rabbi, karena dosa-dosa kami tidak berani dan takut untuk berharap surgamu, tapi kami juga takut untuk menjadi nerakamu, untuk menjadi penghuni nerakamu. Karena itu ya Rabbi, ampunilah kami, ampunilah kami. Dados kesimpulanipun pipanggen kita ing dalu niki, belajar sareng-sareng memperbaiki akhlak dengan tidak merasa yang paling benar, selalu menganggap orang itu lebih baik. Mugi-mugi Yai Khairul Anam sekeluarga dipun paringi mulya donya akhirat, masyarakat desa mriki, masyarakat daerah mriki mugi-mugi dipun paringi wilujeng donya akhirat. Para pengamati hafilin, sekali lagi jangan sampai putus di tengah jalan. Hidup ini hanya sesaat. Kejarlah, fokuslah akhirat dengan tidak meninggalkan kewajiban kita di dunia niki. Ngamalaken di hafilin. Semoga menjadi sarana kita dipun paring husnul khotimah.